halaman 202. Anjuran memerintah berbuat kebajikan, mencegah dari berbuat kemungkaran dan adab-adabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Di bab ini 3 ayat dikutipkan dan 2 hadis tentang anjuran memerintah orang berbuat kebajikan, amar ma'ruf, nahi mungkar, mencegah dari perbuatan mungkar dan adab-adabnya. Ayat pertama dari surah Ali Imran ayat 10. Ini memberikan isyarat kalau kepengen menjadi umat yang beruntung di dunia dan akhirat ada 3 kriteria. Allah berfirman, wal takum minkum, hendaklah ada daripada kalian, minnya litab'id, biar ada sebagian daripada kalian, ummatun, sekelompok umat, yad'una ilal khairi, yang menyeru kepada kebajikan, ilal khairi wal islam, ngajak orang pada kebajikan. Ini loh adab-adab Islam seperti ini, wal akhlaqil fadilah, perangai-perangai yang utama. Ajak mereka ilal khairi. Yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh dengan perbuatan ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ma'urifa talabuhu min adillatis syar', yang diketahui tuntutannya, tuntutan kebaikan dari dalil-dalil syara', bahwa ini baik dengan dalil syara', bukan pakai logika semata. Oh, syara' menerangkan ini baik, itu namanya ma'ruf. Wa usniya ala fa'ilihi, pelakunya pun dipuji karena berbuat kebaikan itu yang disebut ma'ruf. Sedangkan kriteria ketiga, wa yanhauna 'anil munkar, kelompok tersebut mencegah dari perbuatan mungkar. Mungkar itu ma'angkara syari'u ala fa'ilihi, yang diingkari syariat atas pelakunya. Artinya syariat tidak membenarkan orang melakukan itu kemungkaran. Ciri berikutnya, wahaddadahu, dan diancam oleh syariat bi uqubatin muajjalah au muajjalah, dengan siksaan yang ditunda atau siksaan yang segera, entah itu siksaan di dunia atau siksaan di akhirat. Wal takum minkum, biar ada di antara kamu sekelompok umat menyeru pada kebaikan, ngajakin berperilaku yang terpuji, terus memerintah berbuat ma'ruf yang diakui oleh syara' itu kebaikan dengan dalil-dalilnya dan dipuji pelakunya. Yang ketiga, mencegah dari perbuatan mungkar. Mungkar itu perbuatan yang diingkari oleh syara' atas pelakunya dan diancam pelakunya dengan hukuman baik di dunia ataupun di
akhirat. Maka di penghujung ayat disebut wa ulaika, mereka itulah yang ada 3 kriteria tadi, humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Jadi kalau satu kelompok jamaah pengen beruntung, penuhi 3 kriteria tadi, insya Allah muflihun. Nah, kalimat minkum tadi disebut tab'id, sebagian. Ini menunjukkan ngajakin orang berbuat baik, amar ma'ruf nahi mungkar, hukumnya fardu kifayah. Sekelompok orang sudah menegakkan, maka gugur buat kelompok yang lain. Tidak melazimkan seluruh umat. Bahkan wala yaliku bil awami wal juhala, tidak sepatutnya orang jahil, orang awam coba mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka harus tahu dulu ya. Maka disebut balayas luhu dzalik, enggak sepantasnya illal ulama ul arifun, melainkan ulama yang mengerti. Contoh, kalau pengen memberantas kemungkaran, dia harus tahu dulu kemungkaran itu yang disepakati atau persoalan yang diperselisihkan ya. Contohnya, ulama sepakat khamar haram, sepakat, tapi ada jenis-jenis minuman diperselisihkan itu khamar atau tidak. An-nabidh, perasan anggur, menurut mazhab Syafi'i dia bagian daripada khamar, berarti haram. Tapi di mazhab Hanafi an-nabidh tidak termasuk khamar. Jadi seumpama ada orang di mazhab Hanafi minum nabidh, kita yang di mazhab Syafi'i nggak bisa kita berantas kemungkaran, dia minum khamar. Pelajari dulu, oh nabidh itu masih diperselisihkan, dia kategori khamar atau bukan. Adapun ulama masalah khamar semua sepakat haram ya. Jadi dia harus tahu bagaimana bisa memberantas kemungkaran kalau dia sendiri kagak mengerti tentang itu mungkar yang disepakati atau tidak. Kemudian kemungkarannya itu zahir, kita tahu memang itu kemungkaran. Kalau sesuatu yang tidak kita ketahui ada kemungkaran, tapi kita nggak tahu, bagaimana mau memberantasnya? Maka di zaman Khalifah Umar bin Khattab ngintip salah seorang warganya di kamar lagi minum khamar, ditangkap. Ya si pelaku ngaku, ya udah. Tapi dia mengkritik Amirul Mukminin, saya melakukan satu kesalahan, saya mabok di kamar. Tapi Amirul Mukminin melakukan 3 kesalahan. Kaget Umar dikritik begitu. Apa kesalahan saya? Pertama, Tuan Khalifah masuk ke rumah orang tidak izin. Kan Allah ajarin, kalau orang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Mabok-mabok ngerti juga tuh ayat. Orang beriman, jangan masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin dan memberi salam. Tuan Khalifah menyelonong aja. Terus apalagi? Tuan Khalifah ngintip ya. Sedangkan Allah larang wala tajassasu, jangan suka memata-matai orang.
Manggut-manggut Umar bin Khattab, iya. Terus atau lagi apa? Tuan Khalifah masuk lewat jendela. Kan Allah ajarin cara masuk rumah lewat pintu. Udkhulu min abwabiha. Tuan Khalifah masuk lewat jendela. Dikritik begitu, Umar kagak marah. Baik, saya terima masukannya. Tidak saya ulangi lagi. Yang mabok juga saya terima bahwa saya bersalah, saya mabok, dihukum. Enak nggak begitu? Kalau orang dikritik mengakui kesalahan, menyadari kekeliruannya, enak nggak? Enak. Ya. Itulah makanya hukum amar ma'ruf nahi mungkar tadi fardu kifayah. Karena apa? Cuma ulama yang mengerti titik perselisihan di antara imam-imam yang empat ya. Jadi nggak sembarangan mau memberantas kemungkaran sebelum dia lebih dulu mengerti tentang kemungkaran itu. Kita lanjutkan ayat 44 surah Toha. Ini ayat pendek. Allah perintah Nabi Musa dan Nabi Harun sebelum menghadap Fir'aun. Ini Fir'aun orangnya memang arogan. Dia berani mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Nah, Allah pesan sama Musa dan Harun alaihi wassalam, faqula lahu. Musa, Harun, ucapkan kepada Fir'aun qaulal layyina, ucapan yang lemah lembut. Karena nih orang sedikit aja salah ucap fatal nanti. Ini orang-orang diktator ini Fir'aun. Sampein ucapan yang lembut. Moga-moga la'allahu yatadzakkaru, dia tersadar, au yakhsha, atau masih punya rasa takut. Jangan ngaku lagi jadi Tuhan. Ini kan konteksnya tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun dalam ilmunya Allah mah Fir'aun biar kata dibilangin gimana tetap aja begitu, emang kepala batu. Tapi Allah ajarkan kepada Musa dan Harun, sampaikan qaulal layyina, perkataan yang lemah lembut ya. Saya kasih contoh begini. Ada seorang alim diundang sama raja yang zalim, arogan, diundang makan ke istana. Nah, ini dilematis. Soalnya apa? Udah ada ancaman kalau tidak menghadiri undangan jamuan di istana, penjara. Si orang alim tahu kalau menghadiri jamuan makanan ini raja yang zalim ini, hidangan semua menggunakan wadah emas dan perak, piringnya, sendoknya, garpunya, gelasnya, semua wadah digunakan emas. Dilematis nih orang alim, kagak datang udah diancam penjara karena raja tersinggung nanti kalau nggak memenuhi undangan jamuan. Begitu datang makanannya halal, wadahnya emas. Kan Nabi larang baik lelaki perempuan kalau minum makan pakai wadah emas. Nah, si orang alim dihadapkan pada persoalan yang dilematis. Gimana ya? Kalau dia tidak memenuhi undangan jamuan makan, raja tersinggung, langsung di penjara, dakwahnya berhenti.
Tapi kalau ikut makan, mau kagak mau, ya makan pakai wadah emas. Sedangkan itu kemungkaran. Si orang alim datang, makan, minum, pulang, ada kawannya mengeritik, gimana sih orang alim ada kemungkaran malah hadir di situ, makan dengan wadah emas, minum dengan wadah emas. Si orang alim tersenyum, ya Anda menuduh saya berbuat kemungkaran, tanya dulu pada persoalan yang dilematis begini, enggak datang penjara, datang jamuan makan wadahnya emas. Jadi kalau orang alim dalam posisi tersudut begitu, dia tetap berusaha menghindari kemungkaran. Saya bilang, saya makan, makanannya halal, minumannya halal, cuma kan wadahnya. Nah, jadi saat minum saya pakai tangan, jadi mulut gelas enggak menyentuh mulut saya. Tuh, lihat cerdiknya tuh orang alim. Terus makan gimana? Iya, tuh makan dari wadah emas piring, saya pindahin makanannya ke tangan saya makan lewat tangan saya. Jadi yang mengeritik kemaluan dia. Udah main tuduh saja orang alim berbuat mungkar. Ternyata dalam kondisi seperti itu dia tidak menggunakan wadah emas, tidak minum lewat wadah emas. Ini namanya hilatun mahmudah, siasat yang terpuji. Ya. Jadi kalau dihadapkan dua persoalan, enggak datang, mudaratnya lebih gede, penjara. Kalau datang wadahnya emas, mudarat juga kan. Yang lebih ringan yang mana? Datang memenuhi undangan jamuan tanpa harus pakai wadah emas. Contoh kedua, mayit mati muslim, udah dimandiin, mau dikafanin, nyari kain kafan kagak ada. Cuma ada dua pilihan tuh kain kafan. Yang satu kain kafannya kena bercak darah, yang satu kain kafannya kena tai anjing. Dua-duanya najis nggak? Kira-kira dibungkus kain kafan atau mayit pakai yang mana? Pakai yang kena bercak darah apa pakai yang terkena kotoran anjing? Dua-duanya mudarat nggak? Mudarat. Yang ringan yang mana? Hah? Yang kena bercak darah apa yang kena kotoran anjing? Kena bercak darah kenapa? Sama-sama najis kan? Sama-sama najis, tapi menghilangkannya mana yang lebih ringan? Yang kena bercak darah dikucek, hilang bau, warna, rasa, selesai nggak? Selesai. Coba kalau yang kena kotoran anjing, berapa kali harus dibasuh? 7, salah satunya pakai tanah. Ya, sampai situ ente paham? Ini lagi cerita kain kafan, ya. Ya. Jadi cari yang lebih ringan. Selanjutnya, firman Allah di surah Ali Imran 189, fabima rahmatim minallahi lintalahum, maka dengan sebab rahmat daripada Allah kau bisa bersikap lembut kepada mereka. Itu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi dalam kondisi difitnah
sebagai penyihir, dituduh sebagai orang gila, ya, Nabi akhlaknya tetap santun. Lin talahum. Allah bilang walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau ya Rasulullah, seandainya engkau kasar hati, keras, bagaimana umat ini? Lan faddu min haulik, pasti pada mabur dari engkau. Ini yang membuat orang kepincut hatinya. Lihat akhlak Rasulullah ya. Saat futuh pembebasan kota suci Mekah, itu orang-orang yang dulu menyakiti Nabi udah pasang badan, mau diapain terserah. Kata Nabi, antum tulaqa, kalian bebas, silahkan, kalian bebas, kami nggak tawan kalian. Mereka kaget, kok begini akhlak Rasulullah, sudah disakiti nggak ada dendam, malah membebaskan kami tanpa dipaksa, rame-rame berbalik masuk Islam ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, rame-rame bergerombol pengen masuk Islam karena terkesan dengan akhlak Rasulullah. Sekarang kita lihat hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkara, siapa-siapa yang melihat di antara kamu satu kemungkaran. Nah, ra'a ditafsirkan juga alima, siapa yang mengetahui di antara kamu ada satu kemungkaran. Jadi nggak kudu-kudu dilihat sama mata, dia tahu di situ emang sarang kemungkaran ya, bukan kata orang, dia tahu ya, ada kos-kosan laki perempuan nyampur bebas, atau kos-kosan khusus lelaki tapi ada indikasi lelaki sama lelaki LGBT, kagak ngelihat tapi tahu, itu sama juga namanya ro'a. Siapa yang melihat, siapa yang mengetahui di antara kamu ada satu kemungkaran, perintah Nabi, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangannya ya. Kalau zaman guru Khalid gondang dia ya, kalau beliau ya memang orang alim juga, jawara juga, jadi disegani. Kalau ada perjudian, mabok-mabokan, habis disikat sama beliau. Fal yughayyirhu biyadihi, robah dengan tangannya. Ini fal yuzilhu wujuban, jadi hilangkan kemungkaran itu wajib biadih, pakai tangannya. In kana mimma yuzalu bil yadi, kalau memang termasuk bisa dihilangkan pakai tangan. Apa pensyarah bilang? Kakasri alatil lahwi in aminat dororo ala nafsihi wa mali, seperti mematahkan alat musik kalau aman mudarat atas dirinya dan hartanya. Kalau dirinya aman, kalau dia berani patahin tuh alat musik dan tidak ada imbasan ya. Fa illam yakdir, terus kalau dia belum sanggup gimana? Lanjut, fa illam yastati fa bilisani, kalau belum sanggup menghilangkan kemungkaran dengan tangannya ya, ada yang tafsirkan aliyat dengan kekuasaannya. Jadi kalau orang berkuasa untuk menghentikan kemungkaran cukup dengan tanda tangan ya, saya siap
kalau saya dipercaya menjabat, saya akan hilangkan saham minuman keras. Gitu dong. Perlu ada fakta integritas, ya. Fa'ilam yastati, kalau tidak sanggup, fabilisani, dengan lidahnya. Contohnya gimana? Bi ayyasiha, dia berteriak, wa yatakallama, berbicara, wa yuwabbih, dia mencela, wa yubayyin, dia terangkan keterangan-keterangan syariat bahwa itu adalah kemungkaran. Ya. Dulu di wilayah kita ada tempat aborsi dengan kemasan senam aerobik. Warga lapor, Pak Haji, nggak jauh dari rumah tuh ada aborsi. Ah, yang bener di mana? Di situ. Itu bukan senam aerobik, bukan. Kita nggak buru-buru terima itu info, kita pantau. Bener, perempuan turun dari bajai, perut melendung, keluar kempes. Senam apaan? Saya catetin satu-satu tuh plat nomornya. Termasuk apa? Oknum backingnya, plat nomornya plat nomor oknum aparat. Saya catetin. Nah, begitu udah mau digerebek, datang aparat. Pak Ustadz, mohon kendalikan warganya. Saya bilang, saya bukan ketua RT, bukan ketua RW. Kalau bapak mau tahu kalau saya jahat, saya suruh bakar bisa. Tapi kan saya nggak sejahat itu. Harusnya bapak tindak. Jangan nunggu warga gerebek, tindak. Kasih polis lain. Dapat berapa minggu kita pulang ngajar, ada ngelapor, Pak Ustadz dipanggil ke kantor RW. Panggil siapa? Panggil polisi. Saya bilang, polisinya sudah datang ke rumah, saya tungguin. Ayo saya tungguin sini, ada urusan apa? Itu katanya ada barang-barang selama polis lain hilang. Saya bilang, urusan apa? Emang saya security jagain gituan? Saya tungguin di rumah sampai malam, kagak datang tuh aparat. Emang akal-akalan aja untuk mengangkut barang-barangnya. Jadi nggak bisa kita, kalau ada kemungkaran di wilayah kita mesti kompak warga, ya. Kalau kagak terus-terusan aborsi, ya. Fa illam yastati, kalau tidak bisa juga, fa biqalbi, dengan hatinya. Dengan hatinya bagaimana caranya? Bi ayyak rohahu, dia membenci itu kemungkaran, wa ya'zima ala taghyirihi in qadara, tetap bertekad untuk menghilangkan itu kemungkaran kalau dia mampu. Ada perasaan seperti itu di hati. Tapi Nabi bilang, wadzalika adhaful iman, itu iman yang lemah. Berabe juga kalau iman udah lemah, ya. Rawahu Muslimun wa Ahmad wal arba'ah. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan arba'ah. Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, ya. Wa an Abi Bakrin radhiyallahu anhu qala, dari Abi Bakar radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Abu Bakar pengen meluruskan sebagian orang keliru dalam memahami ayat. Yang penting kita udah dapat petunjuk, biarin aja orang berbuat mungkar, nggak merugikan kita kok. Di sini diluruskan oleh Abu Bakar, ya ayyuhan nas, hei manusia, innakum taqra'una hadhil ayah, sesungguhnya kalian baca ayat berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, hai orang-orang yang beriman, lazimkan,
jaga dirimu. La yadurrukum man dhalla, enggak merugikan kamu, enggak membahayakan kamu oleh orang yang sesat. Idza tadaitum, kalau kamu sudah dapat petunjuk. Ya. Padahal ayat ini kan turun ketika orang-orang muslimin berharap-harap ahlul kitab Yahudi Nasrani bisa beriman. Duh, seandainya ahlul kitab beriman. Turun itu ayat, orang yang beriman, alaikum anfusakum, lazimkan jaga diri kamu. Kalau mereka mah diajakin bagaimana, kalau hadisnya tertutup ya udah, la yadurrukum, tidak merugikan kamu, man dhalla, oleh siapa-siapa yang sesat dari ahlul kitab itu. Idza tadaitum, kalau kamu udah dapat petunjuk. Begitu konteks tuh ayat. Di sini Sayyidina Abu Bakar ingin meluruskan persepsi sebagian orang. Dianggapnya ini ayat yang penting gitu udah dapat hidayat. Orang lain berbuat maksiat mah biarin aja. Orang lain berbuat kemungkaran biarin aja, urusin aja diri sendiri. Bukan begitu maksudnya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menyampaikan hadis Nabi, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa, sesungguhnya orang-orang, idza ra'awudz zalima, apabila melihat, mengetahui ada orang yang zalim, dibiarkan aja, falam ya'khudhu ala yadihi, mereka tidak mencegah tangan orang zalim itu untuk menghentikan kezalimannya. Ausyaka, nyaris ayya ummahumullahu, bahwa Allah ratakan mereka bi uqubatin min indi, dengan siksaan dari sisinya. Kalau Allah udah turunkan bencana, siksaan, kena semua. Akibat apa? Enggak peduli dengan kemungkaran yang merajalela. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis riwayat Abi Dawud, Tirmidzi dengan dan Nasai dengan sanad-sanad yang sahih, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Wallahu a'lamu bissawab. Wa ilmuhu atam wala ilma lana illa ma. Kami mohon keikhlasan membacakan suratul Fatihah buat guru kita Ki Haji Maulana Kamal Yusuf yang kurang sehat, berbaring di rumah karena keletihan. Moga-moga Allah pulihkan kesehatannya, bisa kembali berdakwah sebagaimana biasa. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.